Erdogan mengatakan, dengan izin Allah, Turki akan tetap berperang di Azerbaijan. Perang Armenia-Azerbaijan semakin memanas saja. Tanpa menunjukkan keraguan, Recep Tayyip Erdogan berpidato dengan lantang di depan sidang umum Majelis Besar Nasional Turki. Presiden ke-12 Turki itu memastikan sikap Turki dalam dukungan penuh terhadap Azerbaijan dalam perang melawan Armenia. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency, Erdogan menyampaikan pidatonya dengan berapi-api. Erdogan yang juga merupakan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki tak segan menebar ancaman kepada pihak manapun yang coba menghalangi Azerbaijan untuk mengklaim wilayah Nagorno-Karabakh. Pernyataan Erdogan memang masuk akal, pasalnya Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang masuk dalam teritorial Azerbaijan dan diakui secara sah dalam hukum internasional. Erdogan menyebut Armenia dengan istilah sinis bahasa Turki yaitu haydut atau yang dalam bahasa Indonesia berarti perampok bersenjata. Kami akan terus memberikan semua jenis dukungan. Saya memperingatkan mereka yang mendukung negara perampok ini, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan hati nurani bersama umat manusia, ujar Erdogan. Di hadapan para pejabat tinggi, Erdogan juga menyindir negara-negara yang menjadikan Turki sebagai sasaran tuduhan. Mantan wali kota Istanbul itu menyebut negara-negara itu hanya bisa berteriak menuduh, sementara tidak ada kontribusi nyata untuk menyelesaikan perang Armenia-Azerbaijan. Dalam kesempatan ini juga Erdogan lagi-lagi memberikan respon keras terkait tudingan Turki telah memobilisasi tentara bayaran ke Azerbaijan. Tuduhan itu dinyatakan langsung oleh Kementerian Pertahanan Armenia yang mengetahui kedekatan Erdogan dengan Jenderal Adnan Tanriverdi, pendiri perusahaan keamanan swasta Turki yaitu Sadat International Defense Consultancy (INC). Erdogan disebut Armenia menggunakan jasa Tanriverdi dan perusahaan keamanan swastanya untuk memindahkan tentara bayaran dari Suriah dan juga Libya. Armenia juga meyakini tentara-tentara bayaran Turki tak lebih dari sekelompok yang berafiliasi dengan organisasi semisal negara Islam Irak dan Suriah. Beberapa dari negara ini menargetkan kami mengatakan yang sebenarnya. Jangan dilupakan bahwa negara-negara itu tidak ada, baik kemarin dan juga besok. Tetapi dengan izin Allah kami akan terus berada di tanah ini, yaitu Azerbaijan. Armenia tidak akan bisa mengesampingkan segalanya dalam upaya menyelamatkan dengan memfitnah Turki, kata Erdogan. Sementara itu, penyebab hancurnya 2 unit jet tempur angkatan bersenjata Armenia disebut adalah karena serangan pesawat perang milik militer Turki. Selain menuai kecaman dari Armenia, Turki dikhawatirkan akan memancing kemarahan Rusia. Dalam berita FIFA Militer pada Rabu 30 September 2020 disebutkan bahwa ada 2 unit pesawat tempur Sukhoi Su-25 angkatan bersenjata Armenia yang jatuh di wilayah pegunungan. Jatuhnya pesawat-pesawat tempur itu diklaim Kementerian Pertahanan Armenia akibat serangan jet perang angkatan bersenjata Turki atau TSK. Insiden ini mengundang kemarahan Rusia yang merupakan sekutu terbesar Armenia. Intervensi Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan membuat Rusia geram dan mengancam akan berbalik menyerang. Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova, Rusia memastikan akan mendukung penuh untuk melawan pasukan gabungan Turki dan Azerbaijan. Kabar jatuhnya pesawat tempur Su-25 yang disebabkan oleh F-16 menurut Kementerian Pertahanan Armenia akan mempersulit dan juga memperumit situasi karena Moskow berkewajiban untuk memberikan bantuan militer kepada Armenia. Di bawah perjanjian Tashkent, ujar Zakharova dikutip FIFA Militer dari Bulgarianmilitary.com. Zakharova juga mengonfirmasi bahwa pemerintah Armenia tengah mempertimbangkan pengaktifan pasal 4 Fakta Pertahanan Keamanan Kolektif atau CSTO 1992. CSTO sendiri merupakan perjanjian keamanan yang melibatkan Rusia dengan anggota persemakmuran negara-negara merdeka
Dan yang perlu diketahui, Armenia adalah salah satu dari 5 negara persemakmuran negara-negara merdeka selain Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan juga Uzbekistan. Pasal 4 CSTO berbunyi, jika salah satu negara pihak menjadi sasaran agresi oleh negara atau kelompok negara manapun, maka ini dianggap sebagai agresi terhadap semua negara pihak pada perjanjian ini. Situasi ini membuat hubungan Turki dan juga Rusia kembali memanas. Kedua negara ini juga terlibat dalam pengerahan pasukan proksi dalam perang saudara Libya. Turki mengirim sejumlah pasukan ke Libya untuk mendukung pemerintahan Kesepakatan Nasional atau GNA melawan pasukan pemberontak Tentara Nasional Libya atau LNA yang didukung oleh Rusia. Turki disebut menggunakan jasa tentara bayaran yang diambil dari Sadat International Defense Consultancy (INC) pimpinan Jenderal Adnan Tanriverdi. Sementara Rusia juga melakukan hal yang sama dengan mengerahkan pasukan bayaran dari perusahaan keamanan swasta Wagner Group. Di sisi lain, campur tangan angkatan bersenjata Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan semakin terlihat. Kabar terbaru yang muncul, jet tempur F-16 militer Turki berhasil menembak jatuh 2 pesawat perang Sukhoi Su-25 angkatan bersenjata Armenia. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Daily Sabah, ajudan Presiden Azerbaijan Hikmet Hajiyev mengklaim 2 pesawat tempur Sukhoi Su-25 milik Angkatan Bersenjata Armenia jatuh di sebuah wilayah pegunungan Armenia pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Dugaan yang menyebut keterkaitan militer Turki dalam peristiwa itu tak lepas dari pernyataan pemerintah Armenia sebelumnya. Sehari sebelum pertempuran udara tersebut, Kementerian Pertahanan Armenia sembari pernyataan bahwa ada jet tempur Turki yang lepas landas dari pangkalan udara di Provinsi Ganja, Azerbaijan. Akan tetapi, tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun. Altun mengecam tudingan Armenia yang dianggapnya menggunakan propaganda palsu. Klaim bahwa Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Armenia sama sekali tidak benar. Armenia harus mundur dari wilayah pendudukannya daripada menggunakan trik propaganda murahan, ujar Altun dikutip FIFA Militer dari Bloomberg. Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga ikut membantah tuduhan Armenia itu. Dalam pernyataannya, Armenia dianggap telah mempublikasikan berita bohong dan menyesatkan Kementerian Pertahanan Azerbaijan, juga mengecam tindakan militer Armenia tersebut. Tuduhan itu adalah fantasi lain dari mesin propaganda militer Armenia, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus di wilayah Nagorno-Karabakh. Selama hampir 2 pekan, dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim telah menghabisi 2.300 prajurit Armenia yang didukung tentara bayaran Angkatan Bersenjata Artsakh. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Azerbaijan juga mendapat dukungan penuh dari militer Turki.